الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الاحتفال بيوم الأزهر الشريف 1079 عاما من العطاء في تعزيز الوسطية والأخوة الإنسانية. الفقرة الأولى الافتتاح. هيا بنا نفتتح هذا الحفل بالبسملة. إن خير ما نستهل به هذا الحفل المبارك تلاوة ما تيسر من الذكر الحكيم، يتلوه علينا الشيخ محمود عبد العزيز السيد عدس مبعوث الأزهر الشريف، فليتفضل مشكورا. وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الفقرة التالية كلمة المنظمة العالمية لخريج الأزهر إندونيسيا تلقيها فضيلة الأستاذة الدكتورة خزيمة توحيد يانجو نائبة رئيس الفرع الإندونيسي للمنظمة، فلتتفضل مشكورة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil qawim faman tamassaka bihi najaa minal azabil alim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fadilatul Masyaikhil Azhariyin hafizakumullah
Fadilah Rais Munazzamah Al-Azhar Faru Indonesia As-Sabiq Al-Ustazud Dr. Muhammad Quraisy Shihab wal Rais Al-Munazzamah Al-Yom Al-Dr. Muhammad Zainul Majdi, Bapak Duta Malaysia, Bapak Duta, ini berapa kali dutanya, Bapak Nur Hasan, kalau zaman saya dulu beliau masih konsuler dan paling akrab dengan mahasiswa. Mahasiswa yang bermasalah apa itu terutama masalah ijazah itu beliau ini yang tangani semua itu. Ada yang rupanya nggak pernah kuliah tapi ada ijazahnya muncul. Ini beliau semua yang berurusan dengan itu. Fadilatu Naibis Safir li Jumhuriyati Misral Arabiyah di Jakarta. Hafizakallah. Siapa lagi? Ketua Munazzamah Al-Alamiyah li Kharijil Azhar Far'u Maghribi. Ada tadi dari Maroko katanya. Alumni Maroko, gitu, alumni Maroko di Indonesia. Dan kepada seluruh alumni yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita semua sehingga dapatlah kita hadir pada sore hari ini untuk memperingati Idul Milad di Azhar Asy-Syarif yang keberapa? 1079. Dan ini sudah ditetapkan oleh Syekh Al-Azhar kulla sab'ah. Setiap tanggal 7 maka dianggap sebagai ulang tahun dari Al-Azhar. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat bertemu di tempat ini. Saya mengucapkan, saya tidak banyak-banyak bicara karena saya juga ditodong, nggak tahu disuruh bicara. Ahlan wa sahlan bikudumikum jami'an. Semoga kehadirannya semua ini dapat mempererat silaturahmi sesama kita. Dengan ini kita bisa membayangkan lagi bagaimana Ful, bagaimana Ta'miyah, bagaimana Husain, bagaimana Umar Afandi, Rabah Adawiyah dan sebagainya. Dalam kesempatan ini atas nama Munazzamah apa sebagai panitia atau sebagai apa saya disuruh nggak ngerti. Mengucapkan terima kasih sekali lagi, syukran kasiran lihudurikum jami'an, terima kasih semua, dan juga mohon maaf jika seandainya dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekhilafan, mohon dimaafkan karena tiada gading yang tiada retak, kalau tiada retak maka tiada gading. Selamat datang kepada Bapak Muhammad Fakhir, Wakil Menteri Luar Negeri, yang kemarin baru jumpa di UIN Syarif Hidayatullah. Beliau juga memberikan sambutan di sana. Saya kira tidak perlu saya banyak-banyak bicara di sini karena apalagi ada di sini Pak Quraisy, ada yang
para duta ini, saya itu kayak pengantin mau ucapkan akad nikah itu grogi gitu. Karena itu saya nggak perlu banyak-banyak bicara. Ada yang senior di sini, yang sepuh, guru kita yang kita muliakan. Apalagi ada duta-duta lagi di sini. Ya, siapa namanya, Pak Nur Hasan. Ini saya banyak ketemu dan beliau bawa biasa teman-teman untuk legalisir ijazah dan sebagainya gitu. Dan banyak yang beliau tolak gitu. Karena dia misalnya dari Kalimantan, kok ijazahnya dari Jawa gitu. Itu jadi masalah juga. Tapi kan atas perjuangan beliau ini semua bisa selesai, alhamdulillah. Makanya beliau dikatakan Safir Mumtaz gitu. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة التالية كلمة البعثة الأزهرية في إندونيسيا يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسيني فرج نيابة عن المبعوثين، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السادة الوزراء، السادة السفراء، السادة أعضاء الهيئات الدبلوماسية للدول الإسلامية، فضيلة العالم الجليل والمربي الفاضل الأستاذ الدكتور محمد قريش شهاب، فضيلة العالم والأمير سعادة الأستاذ الدكتور محمد زين المجد، السادة الحضور، كل عام وحضراتكم بخير، وكل عام والإسلام بخير، وكل عام والإنسانية بخير، وكل عام وينعم العالم كله بأمن وسلام وراحة وطمأنينة وعدل شامل نبتغيه. هذا اليوم هو يوم للأزهر الشريف، ونحن نقول الأزهر الشريف، شريف بإسلامه، شريف برسالته، شريف بهدايته، شريف بوسطيته، شريف باعتداله. الأزهر الشريف يحمل راية الإسلام، ويحمل راية العلم، ويحمل راية الهداية، ويحمل راية الوسطية والاعتدال، ويحمل راية التسامح، ويحمل راية الإنسانية والأخوة والتعايش وقبول الآخر الذي يبحث عنها العالم. العالم اليوم يبحث عن الراحة والهدوء والطمأنينة والاستقرار، وهذا هو منهج الأزهر الشريف. الأزهر الشريف حمل على عاتقه منذ أكثر من 1000 عام علم القرآن والسنة الذي يدعو إلى عمارة الأرض، ويدعو إلى التقارب بين الناس، وإلى التفاهم بين المشتركات من الأديان. ونحن نقول ولا نطيل لإمام السلام وشيخ الإسلام الإمام الطيب، هذا الرجل المبارك الذي يجوب الأرض شرقا وغربا ليصحح مفاهيم الإسلام ولينشر صحيح الدين بفهم مستنير وعلى بصيرة وعلم ورحمة إلى العالم أجمع. نقول له أن أبناء الأزهر ما زالوا على العهد، أبناء الأزهر الشريف الذين تعلموا منهج القرآن والسنة بالفهم الصحيح ما زالوا على العهد، ينشرون هذا الدين وهذه الوسطية برحمة وفهم
وبصيرة واعتدال. وأنا أنقل من هذا المنبر حب الشعب الإندونيسي للأزهر الشريف. رأينا ذلك ونحن هنا منذ سنتين. الشعب الإندونيسي يحب الأزهر الشريف حبا جما. رأينا ذلك في كل محافظة وجامعة وجامع ومدرسة ومعهد. يا فضيلة الإمام، من حبهم للأزهر يسمون أولادهم بالأزهر، من حبهم للأزهر يسمون معاهدهم وجامعاتهم بالأزهر. وكثير من المعاهد الآن تنادي وتطالب بمناهج الأزهر الشريف تدرس في إندونيسيا لتكون حماية لهذا البلد المبارك. هذه الرسالة أردنا أن نوصلها إلى فضيلة الإمام، وبالعكس فضيلة الإمام يحب إندونيسيا حبا جما. في إندونيسيا أكبر منح وأكبر عدد من المنح الأزهرية لجامعة الأزهر في إندونيسيا، حوالي 10,000 طالب وطالبة يدرسون في الأزهر الشريف صحيح الدين على نفقة الأزهر، وبمشاركة بعضهم أيضا من يستطيع، وبدعم من الدولة المصرية ليعودوا إلى بلادهم علماء أولياء صالحين مصلحين ينشرون هذا الدين وليكونوا حماية لمجتمعهم. في العام القادم في إندونيسيا 35 مبعوثا لتكون أكبر بعثة أزهرية خارج مصر في إندونيسيا. نعم، ويعني الدكتور محمد زين المجد ممكن يشرح أكثر من ذلك، لكن لا أريد أن أطيل. الحب متبادل، والأزهر في قلوب أبنائه ممن تعلموا فيه، ينشرون هديه على نور وبصيرة وعلم ورحمة وإنسانية. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ هذه البلاد إندونيسيا، أن يحفظ هذه البلاد إندونيسيا وأهلها الطيبين. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه البلاد إندونيسيا أمنا أمانا، سلما سلاما، آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya tadi masuk sudah berbisik pada teman-teman bahwa ada kesalahan di sini. Menaruh foto saya keberatan. Ini ketua umum yang kita sepakati seakan-akan dianggap tidak mampu. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Jadi tolong yang akan datang nggak usah pasang foto saya, sudah. Kita harus hormati, kita punya ketua umum yang kita percaya dan memang sangat wajar untuk itu. Baik, ana atahaddath al-Arabiyah. Fil waqi' ma kuntu urid an atahaddath ilman bi annahu idza hadara al-ma batala tayammum. Walakin alaha alayya Raisul Munazzamah wa ka'adu la manduhata lahu an yarfu.
فقمت. وإذا كان لي قول بهذه المناسبة أريد أن أذكركم جميعا أننا أزهريون، والأزهر كما سمعتم الأزهر الشريف، فإذا أردتم أن تكونوا شرفاء وممثلين للأزهر فكونوا على نهج الأزهر. إن لم تكونوا على نهجه فلستم أزهريين ولستم شرفاء. هذا ما أستطيع أن أبلغه لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة نائب وزيرة الخارجية الإندونيسية يلقيها علينا السيد عبد الرحمن محمد فاخر، فليتفضل مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Pak Quraish Shihab, Tuan Guru Bajang, Pak Hasan Wirajuda, Ibu Saimah Al-Mabqudud, اسمحوا لي أن أتكلم بالعربية لأني أعتقد أنكم تستطيعون أن تتكلموا بالإندونيسية. Apa yang disampaikan Pak Quraish saya pikir sudah jadi pedoman kita semua. Dan ketika yang disebut Azhariyun itu adalah Indonesiun, maka dia terikat kepada dua nahjah. Nahjah Azhariyah dan nahjah Indonesia. Dan karena konstitusi kita, dan ini saya harus sebenarnya lebih banyak Pak Hasan ini yang harus bicara. Karena konstitusi kita itu adalah menjadi anggota masyarakat internasional yang baik dan kontributif. Jadi tidak hanya cukup baik, tetapi juga adalah kontributif. Maka Nahjah Azhariyah ini justru pas betul untuk kita terapkan tidak hanya sebagai bangsa Indonesia, tetapi juga adalah sebagai anggota masyarakat internasional. Hanya sekedar mengingatkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain mengamanahkan agar kita, Indonesia, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tadi disebutkan Nahjah Azhariyah antara lain menyebut adalah moderasi, toleransi, tasamuh, al-i'tidal, wasatiyah. Itu adalah yang dikembangkan oleh Pak Hasan Wirayuda ketika kita mempromosikan
dialog agama dan dialog peradaban. Sejak zaman beliaulah kita lalu kemudian banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan mempromosikan wasatiyah, mempromosikan moderasi. Saya sering mengatakan di berbagai kesempatan, kalau Pancasila dan Undang-Undang 1945 itu, Undang-Undang Dasar itu adalah Piagam Madinah, yang betul-betul mempromosikan hak-hak asasi manusia, hak-hak anak bangsa sekaligus hak-hak asasi manusia, persamaan. Jadi bayangkan dulu pada waktu Piagam Madinah itu dideklarasikan oleh Rasulullah, di situ masih ada Majusi, di situ masih ada Nasrani, di situ masih ada Yahudi. Sekarang di Madinah udah nggak ada lagi tuh. Artinya toleransi itu sudah ada sejak dulu. Dan itu adalah merupakan ajaran Al-Quran. Pada saat yang sama, itu adalah Nahjah Azhariyah. Jadi, kalau kita jadi orang Indonesia yang baik, pasti kita akan menjadi muslim yang baik. Pada saat yang sama juga kita adalah menjadi anggota masyarakat internasional yang baik dan kontributif. Ketika saya menyebutkan kontributif tadi, itulah kemudian kenapa dalam berbagai kegiatan diplomasi kita selalu mengutamakan kebaikan. Kita selalu mengedepankan solusi. Kita selalu mengedepankan kontribusi. Itu yang kita lakukan di berbagai kegiatan internasional maupun regional. Yang kita lakukan di Myanmar, yang kita lakukan di Afghanistan, yang kita lakukan di berbagai belahan dunia, termasuk dukungan emosional, dukungan konstitusional kita kepada Palestina itu adalah konstitusi kita, pelaksanaan konstitusi kita. Jadi, apa yang kita lakukan, termasuk sekarang ketika kita sekarang menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Bulan ini kita menjadi presiden Dewan Keamanan PBB. Dan salah satu yang kita angkat di dalam diskusi itu adalah mengenai dukungan kita kepada Palestina. Nah, Nahjah Indonesia, Nahjah Azhariyah, kita kombinasikan untuk bagaimana kita menjadi negara, nah ini kebetulan karena Ramadan kita jadi ngomongnya lebih enak gitu. Agak sedikit nyinggung nih Pak Quraisy, mohon maaf. Jadi bagaimana menerjemahkan kesalehan individu menjadi kesalehan sosial dan menjadi kesalehan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كلمة الدكتور نور حسن ويرايودا السفير الإندونيسي الأسبق لجمهورية مصر العربية ووزير الخارجية الإندونيسية الأسبق، فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, alumni Al-Azhar yang saya muliakan, para duta besar, negara sahabat. Pertama saya ingin sampaikan terima kasih kepada Pak Tuan Guru Bajang yang mengundang saya. Kesempatan setelah 21 tahun yang lalu
ketika saya menjadi duta besar untuk Republik Arab Mesir, berkesempatan kembali untuk bersilaturahmi dengan kawan-kawan dari Al-Azhar University. Saya beruntung 2 kali ditugaskan oleh negara ke Mesir. Yang pertama 1977 sampai dengan 1981. Yang kedua kembali ke Mesir sebagai duta besar September 97 sampai dengan Desember 98 pada masa krisis. Jadi kalau tadi Ibu mengenang saya yang pertama, memang sempat 2 tahun sebagai pejabat konsuler, karena itu bagi generasi yang sebelumnya tahu saya sebagai pelayan mahasiswa. Tapi yang kedua, saya kira semua yang hadir di sini mungkin mengalami penugasan saya ketika masa krisis moneter yang menerpa mahasiswa kita di sana. Untuk mengingat kembali saja, sebab saya senang mengingat masa-masa susah yang membahagiakan. Mungkin dari 42 tahun saya menjadi abdi negara, masa penugasan saya di Kairo itulah masa penugasan diplomatik yang paling membahagiakan. Ketika kita diterpa krisis. Pada pertengahan Januari 98, bulan puasa, saya memanggil para tokoh mahasiswa. Bagaimana kondisi mahasiswa kita? Mereka katakan, Pak, kami sudah kesulitan makan. Di Mesir banyak Madatul Rahmah, dan itu dipenuhi oleh mahasiswa kita. Pelaku-pelakunya ada di sini. Tapi yang lebih memprihatinkan, banyak mahasiswa putri yang justru lebih pemalu, tidak malu lagi Pak, meminta bekal untuk sahur. Dengan begitu saya bayangkan derajat kesulitannya. Kesulitan di negara orang, di sini boleh krisis Indonesia, bisa minta tetangga, pinjam pada saudara. Di sana bank kita tidak dipercaya untuk melakukan transfer. Jadi saya hitung mungkin saya akan pulangkan mahasiswa kita separuh, tingkat 1, 2, 3. Selebihnya saya selamatkan. Pak Quraisy itu Menteri Agama. Saya konsultasi ke Jakarta, Pak tolong mahasiswa kita kesulitan, pesawat haji yang berangkat ke Mekah, ke Jeddah, belokkan 5 untuk mengangkut mahasiswa kita pulang. Beliau setuju, beliau sangat mendukung. Tapi upaya penyelamatan yang pertama adalah saya lapor pada Menteri Muhammad Saksuk, Menteri Wakaf. Saya dikasih bekal modal pertama 30.000 pound. Lalu saya ke Grand Sheikh Azhar, ke Rektor Azhar. Dan dari situ mengalir sumbangan yang menurut saya luar biasa. Dan persis seperti yang saya perkirakan, kita cukup mengumpulkan dana bantuan untuk 2 tahun meliputi semua mahasiswa, waktu sekitar 2.500, alhamdulillah. Jadi musibah yang membawa berkah. Itu pengalaman yang saya katakan paling membahagiakan. Kata kuncinya adalah kepedulian dan keberpihakan. Bahwa kedutaan besar, bahwa duta besar dan seluruh staf peduli pada warga kita. Dan tidak ada pilihan lain kecuali membantu mereka. Ya, tentunya kita sangat hargai saudara-saudara kita rakyat Mesir yang spontan membantu. Sehingga waktu itu semacam seruan dari Azhar
yang saya ingat begini kapannya. Saudara-saudara kita dari Indonesia datang dari jauh untuk belajar di Al-Azhar. Dan dalam Islam itu jihad untuk menuntut ilmu. Negara mereka sedang dalam kesulitan, krisis, dan merencana mereka akan dikembalikan ke Indonesia. Malu bagi bangsa Mesir kalau kita tidak bisa membantu mereka. Ini yang lalu bergema di masjid-masjid pada khotbah-khotbah Jumat. Pada pihak lain ini mencerminkan kekentalan hubungan persaudaraan kita dengan Mesir. Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan ketika kita sedang mengalami blokade militer oleh Belanda. Adalah Konsul Jenderal Mesir dari Mumbai, pasti atas instruksi pusat, menyewa pesawat untuk menerobos blokade dan mendarat di Yogyakarta. Dengan pesawat yang dipakai atau disewa oleh Mesir itulah para tokoh pejuang diplomasi kita, Sahrir, Pak Agus Salim, Ki Haji Agus Salim, dan lainnya ikut menumpang sampai Singapura, Agus Salim sampai ke Kairo, yang selebihnya untuk berangkat ke perjuangan diplomasi di New York. Dan yang kedua, tadi ketika kita sedang dalam krisis, saya ingat ungkapan Presiden Sadat, "Friend in need is a friend indeed." Teman dalam kesulitan adalah teman sejati. Dan itu Mesir. So thank you, Ambassador, for what the people of Egypt had helped us in time of difficulties. Sekira itu yang ingin saya sampaikan untuk mengenang kembali masa-masa susah, tapi masa-masa yang membahagiakan. Musibah yang sekaligus juga berkah bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كلمة رئيس المنظمة العالمية لخريج الأزهر فرع إندونيسيا يلقيها علينا الدكتور محمد زين المجد فليتفضل مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya muliakan Wakil Duta Besar Mesir beserta diplomat dari Kedutaan Mesir, yang saya muliakan para mabu'utsin dari Al-Azharus Syarif, yang saya muliakan bapak-bapak dan saudara perwakilan dari kedutaan-kedutaan besar, yang saya muliakan Bapak Profesor Dr. Quraish Shihab, Ketua Kehormatan dari Organisasi Internasional Ilmiah Al-Azhar Indonesia, Ibu Profesor Dr. Huzaimah, senior kami, Bapak Fakhir Wakil Menlu yang juga adalah mantan duta besar di Kairo, dan beliau inilah yang juga menggagas ide untuk membangun asrama mahasiswa yang ada di Kairo.
Alhamdulillah menjadi amal jariah dari Pak Fakhir insyaallah. Pak Hasan Nurayuda, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, Republik Indonesia, juga sekaligus mantan Duta Besar di Kairo. Kalau kata Ibu Khuzaimah itu kam laut Bapak ya, mumtaz itu Pak. Ya. Jadi semua duta besar Indonesia di Kairo adalah duta besar yang istimewa, alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat saya alumni Al-Azhar. Ya, pertama tentu dengan penuh kesyukuran pada sore hari ini kita memperingati atau menghaflahkan Yaumul Azhar Al-Alami. 1079 tahun Al-Azharus Syarif hadir dengan membawa risalah yang istimewa, risalah yang telah merubah wajah umat, risalah yang juga telah mengisi Indonesia dengan kebaikan. Maka sebagai alumni Al-Azhar di Indonesia, ini adalah satu waktu, satu sore, satu hari di mana kita menunjukkan dengan kehadiran kita di tempat ini rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemeliharaannya kepada Al-Azharus Syarif selama 1079 tahun. Suatu rentang usia yang sangat panjang dan tidak banyak dinikmati oleh institusi pendidikan Islam di dunia. Hanya sedikit saja. Dan ini mengingatkan saya pada ungkapan makana lillah fahuwal muttasil. Sesuatu yang dibangun karena Allah maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus bapak-bapak dan ibu saudara-saudara sekalian, pertemuan kita pada sore hari ini juga selain bernostalgia, tadi para tokoh sudah menyampaikan wajah-wajah kita ketika menuntut ilmu dulu. Selain bernostalgia, pertemuan kita pada sore hari ini juga untuk mengingatkan diri kita semua terhadap dua hal yang tadi sudah disampaikan oleh dua tokoh kita. Pak Quraisy menyampaikan tentang Nahjul Azhar. Kemudian diperkuat lagi oleh Bapak Wakil Menlu An-Nahjatul Azhariyah. Ini saya pikir perlu betul untuk kita hidupkan dalam diri kita. Bahwa sebagai putra-putri binaan, asuhan dan didikan Al-Azhar, kita berkiprah dan berkhidmat di Indonesia dalam seluruh ranah kehidupan itu dengan membawa moderasi Islam yang memang menjadi ruh dari Al-Azhar. Berulang-ulang saya menyampaikan kepada teman-teman. Pada waktu di Solo saya ingat betul, ya, turun dari lift di Hotel Alila, Al-Imamul Akbar Grand Syekh menyampaikan, "Illi yuhimmuni innaku abna Al-Azhar fi Indonesia taqumuna bi ta'zizil wasatiyah." Jadi itu dengan bahasa tubuh dan sorot mata yang menunjukkan beliau sangat serius. Amaluna kabirun fikum. Amaluna fikum kabir. Harapan kami ini besar buat kalian, anak-anak dan lulusan alumni Al-Azhar di Indonesia. Sampai beliau menyinggung bahwa jangan sampai menimpa Indonesia dan umat Islam Indonesia apa yang menimpa kami di negara-negara Arab. Apa yang menimpa, ya tafsirannya kita tahu semua seperti apa. Nah, ini menurut saya satu hal yang sangat penting. Dan ini memang selalu disuarakan oleh Al-Azhar. Mau dinamika politik ya, seperti apa, ta'zizul wasatiyah ini terus disuarakan. Bahkan pada saat-saat yang paling tidak populer sekalipun, Al-Azhar bersuara dengan suara yang sama, dengan tegas. Dan terakhir,
sebagai bagian dari kesyukuran kita bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, Al-Imamul Akbar beserta pemimpin umat Katolik sedunia dalam konteks al-ukhuwah al-insaniyah itu membuat piagam kemanusiaan yang di dalamnya itu menurut saya penting untuk kita baca dengan baik, dengan pelan-pelan butir-butirnya, karena itu semua merefleksikan keadaan kita pada saat ini. Itulah bagian dari Mubadarah Azhariyah. Dan kalau Al-Imamul Akbar untuk tingkatannya itu membuat mubadarah ala mustawal alam, maka ini juga sebenarnya adalah dorongan bagi kita semua, alumni-alumni Al-Azhar, untuk membuat mubadarah yang serupa di tingkat kita masing-masing. Kalau kita berada di satu sekolah dan memimpin sekolah itu, maka buatlah mubadarah. Mubadarah untuk li ta'ziz al-qiyam al-wasatiyah, al-islamiyah itu di tempat kita. Kita punya pondok pesantren, ya di situ kita buat mubadarah itu. Kita punya ranah pengabdian apapun, ya di situ kita gerakkan. Kita pelopori. Karena kalau kita tidak pelopori suara-suara wasatiyah atau moderasi Islam ini, maka yang akan didengar oleh publik, yang akan dipercayai sebagai suara Islam adalah bisa jadi yang sebaliknya, yaitu suara-suara yang mengajak dan menganjurkan kepada kebencian dan kerusakan. Jadi sekarang urusannya adalah siapa yang bersuara lebih besar, lebih lantang. Tentu bukan berteriak, ya, bukan menghujat, bukan menyudutkan, tetapi menyuarakan moderasi Islam dimanapun kita berada. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, harapan saya dan harapan kita semua, mubadarah yang lahir dari Syekhul Azhar kita tindak lanjuti dengan juga menyuarakan wasatiyatul Islam dimanapun kita berada. Dan kalau boleh saya sampaikan bahwa untuk kita di Indonesia tidak berlebihan kalau saya misalnya mengatakan bahwa masa depan Indonesia adalah tergantung dari bagaimana cara kita berislam hari ini. Jadi kalau kita berislam hari ini dengan mengokohkan nilai-nilai yang baik, yang mulia dari Islam, insya Allah Indonesia ke depan akan semakin kokoh. Tapi kalau wajah berislam kita adalah wajah yang keras, yang menihilkan, yang menafikan, yang memojokkan, yang menyudutkan, yang mengecam, apalagi yang merusak, maka sulit bangsa kita ini ke depan akan bisa menjadi bangsa yang kuat. Masa depan Indonesia bergantung dari wajah kita atau cara kita berislam hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih sekali lagi. Jazakumullah syukran katsiran ala hudurikum. Terima kasih atas kehadiran, dan dengan kesederhanaan ini, ya inilah bentuk kami di Indonesia, Abna Al-Azhar, berbagi kesyukuran, berbagi kebahagiaan atas terpeliharanya Al-Azhar sebagai manarul ilmi, manarul dakwah. Insya Allah tak hanya 1079 tahun, tapi mudah-mudahan selama-lamanya. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, ini saya dikasih kertas, ya. Biasanya kertas itu tulisannya waktu sudah habis. Ini tulisannya masih ada 10 menit. Nah, maka saya kef Syekhna, ya. Saya sudah tidak bisa bicara apa-apa lagi. Ya, sudah cukup saya pikir. Ada yang mau tausiah? Sebelum berbuka. Terkait dengan keberatan Pak Prof. Quraisy, saya setuju ya, foto beliau kita hilangkan, pindahkan kemari sebelah. Nah, kita letakkan bersama dengan Al-Imamul Akbar. Jadi Al-Imamul Akbar di belakangnya beliau, baru saya di sebelah sini. Jadi ini
respon sekaligus perintah kepada seluruh ikatan alumni kalau menyelenggarakan kegiatan, foto beliau dihilangkan dari sebelah sini, dipindahkan ke sebelah yang satu lagi. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Ramadan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والبعد عن الناس يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم بارك في أهل إندونيسيا وفي كل القائمين على الشؤون الدينية والأعمال التعليمية. اللهم بارك لنا في إمامنا وشيخنا الشيخ أحمد الطيب، رزقه الله سبحانه وتعالى طول العلم والمسيرة المتكاملة حتى يقيم الوسطية الإنسانية في كل الدول الإسلامية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الطيب أن تجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إجابة بسر الثواب للفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita senang bahwa alumni Al-Azhar memiliki ikatan yang sangat baik di antara para anggotanya, dan tentu ini tidak lepas dari kepemimpinan sejak zaman Pak Quraish Shihab sampai sekarang Pak Tuan Guru Bajang. Dan tentu alumni Al-Azhar akan selalu membawa misi-misi Al-Azhar, terutama di dalam hal nilai-nilai moderasi dan toleransi. Ini sebenarnya sejalan dengan jiwa dan nilai-nilai yang juga dianut oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ke depannya kita sangat berharap bahwa nilai-nilai yang dianut tersebut terus ditumbuh kembangkan di Indonesia. Pada saat yang sama juga kita berharap dengan semakin kuatnya nilai-nilai tersebut di Indonesia, itu juga bisa ditularkan di berbagai belahan dunia. Seperti dimaklumi bahwa Indonesia adalah negara yang paling aktif mempromosikan dialog lintas agama dan peradaban demi kemanusiaan. Seperti dimaklumi bahwa diplomasi kita adalah diplomasi perdamaian dan kemanusiaan. Terima kasih. Pertamanya, terima kasih kepada pihak panitia yang mengundang saya untuk hadir ke majlis ini, di mana saya hadir mewakili Kedutaan Besar Malaysia Jakarta. Dan Alhamdulillah, saya berasa gembira untuk hadir kerana yang pertama, program ini kita dapat saling bersilaturahim dan kenal-mengenalan. Dan juga program ini lebih kepada people to people contact, terutamanya dari segi hubungan Malaysia, Indonesia, terutamanya melibatkan bantuan agama. Dan pengharapan daripada acara ini, insyaAllah semoga selepas ini hubungan antara Malaysia dan Indonesia akan lebih erat, terutamanya melibatkan, saya percaya, alumni Malaysia, alumni Azhar juga ramai di Malaysia, dan lebih-lebih lagi alumni Azhar sangat ramai di Indonesia. Jadi kita gunakan platform itu sebagai alumni Azhar untuk kita memberi kebaikan, untuk membuat sesuatu yang baik, terutamanya buat negara masing-masing. Jadi insyaAllah semoga Malaysia dan Indonesia sentiasa terus aman, makmur dan berkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilyas Marwal, Ketua Umum Himpunan Alumni Maroko di Indonesia. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat atas ulang tahun Al-Azhar Sharif, dan saya menghadiri acara ini, memenuhi undangan ini, cukup terkesan sekali bertemu dengan ketua asosiasi dan seluruh
pejabat-pejabat dan para alim ulama, para masyayikh. Risalah misi Al-Azhar ini adalah cukup bagus sekali. Memang ini yang diharapkan oleh bangsa dan negara kita, yaitu membawa misi modernisasi Al-Wasatiyah. Inilah yang diharapkan bangsa kita bisa mewarnai, dan kita bangsa Indonesia, khususnya kaum muslimin di Indonesia ini merasakan betapa banyak Al-Azhar memberikan kontribusi dalam perkembangan Islam di Indonesia, baik pemikiran, pendidikan maupun tarbiyah. Saya rasa cukup itu kesan kami dari khususnya alumni Himpunan Mahasiswa Maroko di Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. سعدنا اليوم بحضور هذا البرنامج للاحتفال باليوم العالمي للأزهر الشريف. هذا الاحتفال في إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية تعتز بالأزهر الشريف ومناهجه وإمامه وعلمائه، ويبناء الأزهر في إندونيسيا الحمد لله يسيرون على الطريق الصحيح في نشر صحيح الإسلام الوسطي المعتدل، ينشرون قيم التسامح والرحمة وقبول الآخر والاتفاق في المشتركات بين الإنسانية، يحاورون أصحاب الأديان الأخرى يعيشون حياة مطمئنة تقوم على المواطنة واحترام الآخر في عقيدته وفي ثقافته وفي عاداته وتقاليده. الأزهر الشريف هو كعبة الوسطية ومنارة العلم، والأزهر الشريف يقوم إمامه بنشر صحيح الإسلام وكذلك بعثاته في أكثر من 70 دولة، وطلاب العالم الإسلامي من أكثر من 170 دولة يأتون إلى الأزهر الشريف يتعلمون صحيح الإسلام والمناهج الصحيحة للدعوة ونشر العلم والمفاهيم الصحيحة للقيم الإنسانية. سعدنا في هذا اليوم بوجود أبناء الأزهر الشريف من إندونيسيا الذين يعتزون به ويفتخرون، وإن شاء الله نريد ترجمة ما قيل في هذا اليوم من اعتزاز بالأزهر الشريف ويعني اعتراف بوسطيته واعتداله، أن ينتشر واقعيا وفكريا وتطبيقيا وعمليا في الدولة الإندونيسية كأكبر دولة إسلامية وكذلك في العالم كله إن شاء الله. ونقول لفضيلة الإمام الأكبر كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية، أعنكم الله على تحمل الأمانة، وكل عام والأزهر الشريف بخير، وكل عام والإسلام والمسلمين بخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وشكرا جزيلا للقائمين على هذا المؤتمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pada sore hari ini sangat menarik dan sangat menggembirakan. Mengapa? Karena kita dapat bertemu dengan para alumni-alumni dan juga termasuk mantan-mantan dubes kita yang pernah di Mesir. Hanya saja lebih baik lagi akan datang supaya lebih banyak lagi yang hadir, karena hari ini kurang banyak yang hadir. Bila perlu mungkin satu kali kita adakan ulang tahun Al-Azhar ini, karena setiap tanggal 7 Mei yang telah dicanangkan oleh Syekh Al-Azhar. Nah, itu bagus kalau kita adakan pertemuan seluruh alumni Al-Azhar di Indonesia. Itu lebih mantap lagi dan silaturahminya lebih bagus gitu. Saya kira itu saja, karena dengan ini kita dapat mengingat kembali bagaimana sebenarnya ajaran-ajaran Azhar, terutama tentang wasatiyahnya itu tadi seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab tadi. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita alumni Al-Azhar mendapat rahmat dari Allah bisa berkumpul di Hotel Borobudur untuk merayakan hari peringatan hari jadi, kalau bisa kita katakan hari jadi yang ke-1079 dari Universitas
belajar, suasana belajar yang begitu sejuk, mendapatkan keikhlasan dari guru-guru yang itu menjadi inspirasi kita untuk kita terapkan di Indonesia. Alhamdulillah saat ini alumni Al-Azhar sudah banyak yang menduduki posisi-posisi yang penting, sehingga alumni Al-Azhar boleh dikatakan sudah muncul di kancah nasional begitu. Kita merasa senang juga hari ini bisa dipertemukan walaupun tidak dengan seluruh alumni Al-Azhar, tapi setidaknya sudah banyak yang mewakili dari daerah-daerah. Saya lihat ada yang dari Padang, ada yang dari Aceh, ada yang dari Solo, ada yang dari Jogja, Bandung ya. Mungkin tidak semua bisa diundang karena waktu dan tempat yang terbatas. Tapi kita harapkan pertemuan-pertemuan ini akan terus berlangsung dan kalau bisa bukan hanya setahun sekali, tapi kalau bisa per bulan, per semester, per 3 bulan ya. Tujuannya saling bertukar pengalaman, kita belajar dari yang muda belajar dari yang tua. Terutama kita harus memperkokoh barisan kita untuk memperkuat barisan Islam yang wasatiyah, karena kita sudah belajar bahwa Indonesia ini bukan negara Islam, sehingga kebersamaan kita hidup dengan agama-agama lain itu mewujudkan dalam diri kita konsep tasamu, wasatiyah, ya kan, toleransi, demokrasi dan sebagainya, sehingga Islam betul-betul bisa menunjukkan dirinya sebagai rahmatan lil alamin. Dan dengan demikian mungkin akan lebih banyak orang yang bisa tertarik ke dalam Islam. Tidak seperti sekarang ini kita mendengar berita bahwa Islam terus menurun pengikutnya, berbeda dengan agama lain yang terus meroket. Ini harus menjadi perhatian kita, apa yang salah dari Islam. Padahal konsepnya begitu bagus, apalagi kita sudah belajar manhaj atau nahjah azhariyah ya. Semoga dengan pertemuan ini akan terus tergalang persatuan, persahabatan, saling tukar-menukar pikiran antara alumni Al-Azhar. Dengan demikian kita terus menjadi satu kesatuan yang punya makna di kehadiran kita di Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat merayakan Hari Al-Azhar yang ke-1079 yang bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan. Atas nama alumni, saya sangat berkesan sekali dengan kegiatan kita pada hari ini, yaitu menegaskan kembali risalah Al-Azhar, misi Al-Azhar untuk meneguhkan moderasi Islam, moderasi beragama, tidak tatarruf ke kiri, juga tidak tatarruf ke kanan. Misi Al-Azhar ini sejalan dengan semangat kebangsaan Indonesia, yaitu meneguhkan kebersamaan, persaudaraan antar sesama umat Islam dan juga antar satu bangsa dan satu negara. Saya berharap kegiatan ini bisa dilanjutkan di masa-masa yang akan datang dan kemudian diimplementasikan dalam berbagai kegiatan. Jadi kalau ini kan gongnya saja, pertemuan-pertemuan seperti ini seperti menabuh gong. Implementasinya tentu di tempat para alumni itu mengabdi dan bekerja dalam kehidupan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin, mewakili teman-teman panitia peringatan 1075 tahun Al-Azhar, 1079 tahun Al-Azhar. Tentu sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, kepada duta besar juga, tamu-tamu kehormatan yang sudah hadir ikut merayakan peringatan ini. Ini peringatan yang pertama kita lakukan di Indonesia. Memang
karena perintah atau anjuran dari pihak Al-Azhar untuk menyelenggarakan itu pun baru kita terima tahun ini gitu. Tetapi di tahun-tahun mendatang kita akan mengusahakan untuk selalu mengadakan kegiatan semacam ini dengan berbagai kegiatan pendahuluan. Nah, selain itu tentu karena kegiatan ini dilakukan dengan persiapan yang cukup pendek waktunya, tentu saja di sana sini ada kekurangan, apalagi kebetulan hari ini berbarengan dengan aksi 22 Mei, sehingga beberapa pihak yang sebelumnya sudah menyatakan siap hadir kemudian membatalkan karena ada kekhawatiran. Itu tentu saja keadaan itu di luar kemampuan kami, dan kalau itu mengganggu lancarnya acara ini, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teramat, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan pesan yang tadi disampaikan oleh Pak Quraisy Shihab maupun TGB terkait tentang kalau kita mau menjadi syarif, menjadi mulia dengan Al-Azhar, ya lakukanlah atau jalankanlah manhaj Al-Azhar. Kalau tidak, maka kita tidak menjadi syarif seperti nama yang dipegang oleh Al-Azhar. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Guru Bajang, Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia. Pertama, menyampaikan terima kasih kepada seluruh rekan dan sahabat yang telah menyiapkan acara pada sore hari ini dengan baik sekali. Sebagai bagian dari resepsi memperingati Hari Azhar yang ke-1079. Alumni atau para undangan juga cukup representatif. Walaupun kita tahu suasana Indonesia, khususnya di Jakarta, sedang ada sedikit ketegangan, tapi alhamdulillah yang hadir cukup representatif. Dan saya pikir ini salah satu yang perlu kita tradisikan untuk membuat kegiatan-kegiatan yang tidak hanya tidak hanya tajuknya, ya, misalnya munasabah ini atau itu, tetapi yang esensial adalah silaturahimnya. Jadi terima kasih sekali lagi dan sukses untuk semua panitia dan kita semua, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun yang ke-1079. Semoga kita semua tetap terus kokoh menjalankan puasa Biyatul Azhar. Terima kasih.